Anda kembali menyaksikan Mining Forum Prospek Industri Minerba 2021. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait tema besar Mining Forum pada hari ini Prospek Industri Minerba 2021, kita akan dengar paparan dan juga keynote speech dari Andri Firmanto, Deputi Direktur Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pak Andri, silakan. Baik, terima kasih Mbak Maria. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Dirjen tidak bisa menghadiri acara ini karena pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan bersama Pak Menteri. Jadi beliau menugaskan kami untuk menyampaikan keynote speech Direktur Jenderal Mineral Batubara dalam acara webinar nasional ini dengan tema Mining Outlook 2021. Yang saya hormati para narasumber webinar nasional Mining Outlook 2021, perwakilan kementerian atau lembaga, asosiasi dan akademisi, dan serta hadirin peserta acara webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar dengan tema Mining Outlook 2021. Sekali lagi saya akan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang telah bergabung pada webinar hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia penyelenggara dari CNBC Indonesia yang telah menyelenggarakan webinar ini dan semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai nantinya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, seperti kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk mineral maupun batu bara. Akan tetapi belum dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kita harus merubah paradigma bahwa pertambangan mineral bukan hanya sekedar komoditas, akan tetapi merupakan sebagai modal pembangunan Indonesia, atau from the low economic growth become the leverage of economic growth. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengatur mineral dan batu bara adalah milik negara, dan perusahaan pertambangan sebagai alat negara untuk mengembangkan mineral dan batu bara tersebut. Pemerintah ingin perusahaan melaksanakan kegiatan pertambangan dengan baik dalam program pembangunan 3 arah, antara lain perusahaan atau kontraktor, pemerintah, dan stakeholder terkait, sehingga hasil pertambangan mineral dan batu bara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, peningkatan nilai tambah atau PNT mineral wajib dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas mineral logam, pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam, dan atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan. PNT mineral melalui kegiatan pengolahan dan atau pemurnian wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian dengan mempertimbangkan antara lain tentunya peningkatan nilai ekonomi dan atau kebutuhan pasar. Keberadaan fasilitas pemurnian akan menumbuhkan usaha rantai pasok baru yang meliputi tumbuhnya industri hilir, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan alih teknologi dalam negeri. Untuk PNT batubara, Bapak Ibu sekalian, pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Dan bagi pemegang IUPK, sebagai kelanjutan operasi PKP 2B wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri sebagai salah satu persyaratan perpanjangan izin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan data dari Badan Geologi Indonesia saat ini memiliki sumber daya batubara sebesar 143 miliar ton dan cadangan batubara sebesar 38,8 miliar ton. Batubara kalori rendah terdapat sebesar 34% dari total cadangan batubara Indonesia, sehingga peluang melakukan nilai tambah batubara semakin besar. Cadangan batubara Indonesia merupakan terbesar ke-6 di dunia, sehingga Indonesia berperan penting dalam industri pertambangan batubara secara global. Realisasi produksi batubara sampai dengan 14 Maret 2021 adalah 102 juta ton,
atau sebesar 18,65% dari target produksi batubara tahun 2021, yaitu 550 juta ton. Konsumsi batubara dalam negeri atau disingkat dengan DMO, Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 131,89 juta ton dengan penggunaan terbesar untuk PLTU. Selain itu, konsumsi batubara Indonesia digunakan untuk sektor industri, antara lain industri smelter, semen, pupuk, tekstil, kertas, dan briket. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peningkatan nilai tambah batubara terdiri dari gasifikasi batubara, termasuk underground coal gasification, peningkatan mutu batubara, briket batubara, pembuatan kokas, pencairan batubara, dan coal or coal water mixtures. Program pengembangan dan pemanfaatan batubara saat ini fokus untuk kemandirian energi, di mana yang menjadi salah satu prioritas adalah pemerintah mendorong pengembangan batubara untuk menghasilkan metanol dan DME melalui gasifikasi. Diharapkan program ini dapat memenuhi kebutuhan substitusi impor LPG dan metanol. Terdapat 3 rencana proyek coal gasification, yaitu PT Kaltim Primaco dan PT Arutmin Indonesia, coal to metanol dengan estimasi Commercial Operation Date tahun 2024 dan tahun 2025, serta PT Bukit Asam Coal to DME dengan estimasi COD tahun 2024. Untuk PNT Mineral, saat ini jumlah fasilitas pemurnian existing sebanyak 19 unit yang terdiri dari nikel 12 unit, boksit 2 unit, besi 1 unit, tembaga 2 unit, dan mangan 1 unit, serta terdapat 34 unit yang masih on progress. Ditargetkan total fasilitas pemurnian pada tahun 2023 sebanyak 53 unit. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah sangat optimis pada tahun 2021 ini kinerja sektor pertambangan mineral dan batubara akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait, sehingga dapat lebih memberikan manfaat yang besar kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk para narasumber di sini, yang ahli-ahlinya, dari KPC, dari Bukit Asam, Pak Ido. Selamat siang, Pak Ido, Arvin. Peserta dan panitia yang telah menyelenggarakan webinar hari ini. Dengan ini juga kami menyatakan acara webinar dengan tema Mining Outlook 2021 dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 24 Maret 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin, Master of Science. Baik, demikian Mbak Maria, keynote speech dari Bapak Direktur Jenderal Mineral Batubara. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keynote speech yang sudah disampaikan. Mewakili ya Bapak Andri Firmanto, Deputi Direktur Ditjen Minerba Kementerian SDM. Terima kasih juga atas waktunya. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore. Salam sehat selalu.